Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan yang hadir dalam acara Simisa pada siang ini. Selasa 14 September 2021, saya Muhammad Rizky Purnama, NIM 258-20313, izin mempresentasikan hasil tesis saya, progres tesis saya dengan judul regional PTHA, akibat subduksi Java Megatrust di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam pembuatan tesis ini, saya dibimbing oleh Pak Bagus dan Pak Eka dengan penguji Pak Farid dan Pak Rika. Untuk outline-nya ada 4 buah di sini. Kita bisa latar belakang, jadi studi ini dilatar belakangi oleh kondisi Indonesia yang rawan terkena tsunami, karena yang pertama ada zona ring of fire di sini. Nah, ketika kita tahu, kita flashback sedikit ke belakang, ada kejadian tsunami 2004, 2006, 2018 di Palu, gitu ya. Dengan kehilangan yang cukup besar, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai researcher mengurangi potensi bahaya itu gitu, dengan cara membuat sebuah studi gitu, studi terkait tsunami, studi terkait potensi bahaya tsunami. Dan di sini salah satunya itu berupa PTHA atau Probabilistic Tsunami Hazard Assessment. Beberapa peneliti di luar sana memang banyak melakukan studi PTHA dengan variasi dan lokasi studi yang diambil gitu. Misalnya ini ya untuk seluruh shoreline di daerah zona ring of fire, terus studi Fukutani di sepanjang coast di Jepang, gitu ya, East Coast Jepang, ada juga studi Horsefall, Pasiem Sidik, dan lain sebagainya untuk shoreline di Indonesia gitu. Nah, sekarang untuk skala regional sendiri di Pangandaran itu seperti apa ke depannya gitu, sehingga harapannya output dari studi ini bisa digunakan sebagai sebuah ancang-ancang mitigasi bencana tsunami di Kabupaten Pangandaran, karena memang skalanya regional yang dibawa di sini. Untuk rumusan masalah maksud dan tujuan seperti ini, jadi outputnya akan ada dua, berupa kurva dan peta potensi bahaya tsunami, dan kurva THC tsunami hazard curve seperti apa. Untuk ruang lingkupnya seperti ini, yang perlu diperhatikan dengan baik adalah di sini skenario yang diasumsikan itu earthquake induced tsunami gitu. Jadi tsunami akibat gempa dasar laut di Java Megatrust. Di sini juga untuk lingkupnya ada skala regional atau kelurahan atau desa. Sistematika terdiri dari 6 buah bab. Untuk tinjauan pustaka di sini sedikit kita bahas terkait studi terdahulu. Ada 12 studi yang coba saya ambil dari sekian banyak studi yang saya ambil. Jadi di sini banyak variasi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait PTH itu sebenarnya seperti apa, variasinya seperti apa, software yang dipakai seperti apa, gitu, dan lain sebagainya. Terus sedikit kita bahas terkait gempa bumi di sini, kita ada A dan B, ada hanging wall dan footwall, dan ketika A dan B ini bergerak dalam suatu mekanisme, itu bisa menghasilkan tsunami, gitu. Bisa menghasilkan tsunami yang kita bisa sebut sebagai earthquake induced tsunami. Gitu. Earthquake induced tsunami. Nah, tapi sebenarnya untuk proses generasi sendiri nggak cuma earthquake induced, tapi banyak. Ada landslide, ada volcanicosis, ada meteor tsunamis, dan ada asteroid impact di sini. Gitu. Nah, selanjutnya untuk tsunami hazard assessment, jadi kita kenal biasanya ada dua, ada secara deterministik dan secara probabilistik. Nah, probabilistik di sini memiliki pros yang cukup baik, di mana di sini probabilistik bisa bisa menjangkau beberapa ketidakpastian yang kita bisa masukkan dalam studi ini. Seperti misalnya range of magnitude-nya berapa, terus variasi slip-nya berapa, dan lain sebagainya. Untuk lokasi studi itu di Kabupaten Pangandaran, di Jawa Barat. Ini batas wilayahnya. Gitu. Ini berbatas langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan berhadapan langsung dengan Java Megatrust. Untuk sejarah kejadian tsunami ada 4 buah yang disajikan dari katalog tsunami Indonesia. Ini epicenternya, kalau kita ingat gitu ya, yang paling masif, yang paling kelihatan, yang paling banyak dampaknya yang terrecord itu kan yang 2006 sebenarnya. Cuman 2009 pun ada ternyata tsunami lokal di sana, di Tasik. Untuk metodologi secara umum seperti ini, jadi awalnya akan ada 3 buah proses, yaitu penentuan ketidakpastian, pembuatan katalog gempa bumi, dan melakukan simulasi model numerik untuk Pangandaran 2006 sebagai bentuk kalibrasi di sini. Nah, nanti pada akhirnya output akhirnya berupa yang pertama adalah sebuah logic tree yang diajukan seperti apa, cabangnya ada berapa, dan lain sebagainya. Lalu nanti akan dihasilkan juga suatu nilai tsunami wave age value dari numerical modeling untuk penggunaan GAF3D ya. Nah, nanti baru dari hasil-hasil itu dielaborasikan menjadi sebuah THC.
tsunami hazard curve untuk satu buah titik. Dan untuk cabang-cabang yang diajukan, dalam hal ini ada 27. Ini metodenya diadaptasi dari sini ya, dari referensi-referensi di sebelah kiri. Pengumpulan datanya seperti ini. Jadi yang pertama topo dan bati itu dari BIG dan GEPCO untuk Open Ocean. Batas wilayah dari BIG, parameter gempa dari Pusgen, katalog gempa dari Sudi Erlangga dan Pak Widiantoro di sini. Terus pembanding juga salah satu yang diajukan di materi ini gitu ya. Jadi waktu itu Pak Farid tanya terkait Merit Hydro itu apakah bisa dipakai atau tidak, itu demnya buatan Dai Yamazaki, researcher di Jepang gitu ya. Terus saya coba bandingkan, hasilnya seperti ini. Jadi tetap yang dipakai Demnas dan Baknas. Karena memang itu ya resolusi yang lebih kecil gitu, 30 meter, 8 meter dan 30 meter untuk Baknas. Sementara Merit Hydro untuk lingkupnya hanya tiren dan dia resolusinya besar, 90 meter. Ini analisis parameter skenario gempa digunakan scaling law dari Goda gitu ya untuk menghasilkan suatu dislokasi atau deformasi dasar laut. Terus nanti fault length dan fault width ini nyangkutnya ke Pusgen, sementara deep angle itu dari USGS Lab 2.0. Ini skema PTHA-nya, asumsi juga dari studi ANAPA di sini. Jadi kita menentukan cabang-cabangnya ada berapa. Jadi nanti pada akhirnya logic tree bisa dihasilkan di sini. Ada 3 buah cabang, 3 kali 3 kali 3, jadi dari magnitude, dari standar deviasi, dan dari sources di sini. Ini untuk simulasi tsunami-nya, itu ada 5 buah grid dengan aturan nesting sepertiga. Ini aturannya Goda gitu ya, dari Goda. Studi Goda 2016 bahwa nesting tsunami itu sepertiga. Jadi saya aim untuk grid terkecil itu di sini ya. Jadi ada 3 buah grid terkecil di resolusi spasial 25 meter. Sementara resolusi yang paling besar di sini ada di 2 kilo. Ini perbandingan model numerik tsunami di sini gitu. Ada dari Delft 3D, dari Tsunami, dari Tohoku University, dari Compat, dan dari MOS. Nah, yang dipilih sebenarnya di sini adalah Delft 3D karena menurut saya itu lebih user friendly. Jadi all in one apps, pre-processing, processing, dan post-processingnya di satu aplikasi yang sama. Gitu. Jadi kalau 3 aplikasi lainnya itu memerlukan suatu aplikasi lain gitu, untuk membuka hasil-hasilnya. Seperti misalnya pakai MATLAB atau pakai Vertex. Nah, ini untuk analisis THC-nya atau tsunami hazard curve diadaptasi dari metode logic tree-nya Fukutani dan Anaka gitu ya. Jadi tidak pakai Monte Carlo di sini. Jadi ini fungsi PDF. Jadi yang pertama kita tentukan adalah menentukan AIDA kappa atau nilai standar deviasi di sini. Dan nilai standar deviasi ini adalah menyangkut kepada hasil observasi, itu studi Subario nanti saya sampaikan juga, dan hasil komputasi numerik. Nah, dari sini dihasilkan suatu standar deviasi. Gitu. Standar deviasi ini akan dipakai dalam fungsi PDF atau probability density function di sini gitu. Untuk suatu nilai logaritmik X, jadi log normal PDF, X atau tsunami wave height-nya berapa, dengan ini mu adalah sebuah branch wake atau bobot, dan beta ini adalah suatu standar deviasi dari nilai kappa di sini gitu. Jadi ini yang akan kita variasikan. Ketidakpastian ini akan kita masukkan dalam studi PDH kita gitu. Yang pada akhirnya dari PDF ini kita transformasikan menjadi sebuah exceedance probability gitu, EDF. Nah, dari EDF ini baru nanti bisa kita plot-plot gitu. Kurvanya seperti apa, petanya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini analisis yang pertama, itu ketidakpastian dalam studi PTHA. Jadi ketidakpastian basically terbagi menjadi 2, ada epistemic dan aleatory. Epistemic karena incomplete knowledge, dan aleatory karena kita nggak pernah tahu kejadian tsunami sesungguhnya akan terjadi dan yang sudah terjadi itu seperti apa. Apakah dia terjadi ketika pasangnya tinggi, pasangnya rendah, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah beberapa, katakanlah misalnya saya coba asumsikan nilai beta gitu ya, beta atau sebagai sebuah standar deviasi di sini. Gitu. Nah, betanya sendiri kita set sebagai aleatory di sini menurut studi Anaka dan Fukutani. Nah, sementara nilainya sendiri, nilai dari beta yang akan kita pakai dalam logic tree itu sebagai sebuah nilai epistemik, di mana nilai beta ini sebenarnya bisa diperkecil hasilnya gitu ketika knowledge kita semakin bertambah di sini gitu. Knowledge kita terhadap earthquake prosesnya semakin bertambah di sini gitu. Dalam hal ini ketika trial dan error-nya semakin mendekati nilai maksimum, nilai optimum, nilai optimum. Nah, ini untuk contoh kalibrasi dan verifikasi model numeriknya gitu. Berdasarkan kejadian tsunami 2006 di studinya Subario 2017. Lalu kita bandingkan gitu ya,
untuk nilai-nilai di 6 buah titik ini. Nah, Tmax di sini dengan hasil numeriknya berapa. Jadi nanti kita dapat mining-nya berapa. Mining yang menghasilkan nilai standar deviasi yang paling optimum gitu. Nilai kappa yang paling kecil. Tapi kappa ini juga ada batasnya di sini gitu, di 1,25 sampai 1,6 menurut Suto dan Fuwutani di sini gitu. Jadi ada batasnya juga di sini. Kalau di bawah 1,25 dia asumsi argo decay tidak terjadi. Ini contoh propagasinya gitu. Generasi dan propagasi di grid 1. Kalau kita lihat ya, di running selama 6 jam. Terus parameter skenario gempa berdasarkan studi Erlangga, kita kenal parameter alfa dan beta di sini, parameter GR law ini nanti dimasukkan gitu ya dalam rumus GR Gutenberg-Fischer law. Jadi alfa beta yang sudah dihasilkan Erlangga dimasukkan GR law, didapat untuk masing-masing return period MO-nya berapa. Nah, MO-nya berapa ini baru nanti kita masukkan lagi ke parameter scaling law di sini, guys. Untuk menghasilkan, katakanlah ini max location. Perubahan dasar lautnya berapa meter. Terus dimensi dari PUSGEN, vokal mekanisme dari ISDS, ini yang diasumsikan. Nah, ini untuk skema PTHA-nya. Jadi ada cabang-cabang, ada 27 cabang totalnya dengan bobot-bobot tertentu gitu ya. Terus ini simulasi tsunami-nya sama. Jadi nanti akan ada 7 buah titik tinjau, asumsinya per kecamatan di kedalaman -10, kalau kita lihat gitu ya. Ini sudah sesuai dengan studinya Pak Widiantoro, di mana untuk di range daerah sini, itu di sekitar 10 sampai 15 meter, mohon maaf, di range ini ya. Sementara daerah sini itu di sekitar 5 sampai 10 meter, variasi si wave height maksimumnya. Ini salah satu contoh output THC-nya gitu ya. Kalau kita lihat untuk P1 dan P6 di mana di sini 10 meter gitu ya. Di ini 4 meter wave height value-nya. Kalau kita lihat gradiennya gradiennya tidak berbeda karena standar deviasinya sama gitu. Tapi kalau kita lihat sebaran tsunami hazard curve berbeda gitu. Di sini tidak melingkupi low probability untuk P6 untuk maksimum 4 meter. Tapi untuk standar deviasi yang berbeda di sini itu gradiennya cukup berbeda juga gitu. Jadi gradiennya berbeda sehingga untuk plot per 100 yang sama di sini gitu. Height-nya bisa berbeda, yang ini di bawah 2 sekitar 1,8, yang di sini sementara ini 2,8 gitu. 2,8 sampai 3 meter. Nah, output lain juga yang bisa dihasilkan yaitu ini THC. THC berdasarkan fraksil. Jadi ada cumulative weight branch yang kita tentukan untuk H sama dengan sekian meter dari katakanlah H sama dengan besar dari 0, kecil dari H max, untuk low sampai high probability didapat bobotnya seperti apa gitu. Nah, dari sini baru nanti bisa dihasilkan fraksil FHC, fraksil hazard load seperti ini. Output lainnya itu berupa peta. Ini contoh petanya, cuman ini masih dalam 7 titik, sementara yang diajukan nanti ya di progres sidang akhir itu 20 titik. Karena apa? Karena yang tadi skala regional yang saya asumsikan per kecamatan, itu menjadi skala desa gitu. Karena ini catatan yang sudah saya buat dengan Pak Bagus, Pak Eka, Pak Farid, dan Widya dalam seminar 1 dan seminar 2 kemarin. Jadi ada pendefinisian ulang skala regional itu seperti apa. Untuk targetnya sendiri seperti ini, nanti akan ada running Jawa Timur yang belum beres, terus laporan akhir dan kasar paper untuk publikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.